Pria dengan baju UML ini awalnya cuma mau nonton pertandingan basket idolanya yaitu Michael Jordan. Ternyata dia terpilih untuk ikut kontes berhadiah $1 juta dan berhasil menang. Tapi pihak penyelenggara nggak mau bayar. Kenapa ya? Menarik. Halo dan selamat datang di Menarik. Cerita menarik kali ini datang dari Don Calhoun. Usianya saat itu 23 tahun, asalnya dari Bloomington, Illinois. Don dekat dengan kakaknya yaitu Clarence. Clarence suka banget sama basket. Clarence ngefans sama Chicago Bulls dan Michael Jordan. Hal ini ia tularkan ke Don. Mereka sering banget main basket amatir atau basket jalanan dengan posisi sebagai guard atau penjaga. Mereka pengen bergabung di tim basket profesional. Tapi karena susah, mereka mulai dulu dari level sekolah. Clarence mencoba untuk masuk ke tim basket SMA-nya, tapi ditolak. Setelah lulus, dia masuk ke Triton College. Di Triton College, dia berhasil masuk ke tim basketnya. Pada tahun kedua, dia pindah ke DePaul University dan berhasil masuk ke tim basketnya juga. Melihat hal ini, Don nggak mau kalah. Dia juga berhasil masuk ke tim basket SMA-nya yaitu Bloomington High School. Jadi, Clarence itu bergabung ke tim basket pada level college dan university, sedangkan Don bergabung sejak SMA, yaitu di Bloomington High School. Sayangnya, kejadian naas menimpa Clarence. Pada tanggal 16 Januari 1988, Clarence pulang pada dini hari dari DePaul University menuju rumahnya untuk berkumpul dengan keluarga dan juga memperingati Martin Luther King's Day. Karena lelah, Clarence memutuskan untuk beristirahat dulu di tepi jalan. Tiba-tiba dari belakang ada pengemudi mabuk yang menabrak mobil Clarence. Alhasil, mobilnya terbakar dan Clarence kehilangan nyawanya. Saat itu, umurnya baru 20 tahun. Karena hal ini, Don jadi sedih dan berduka. Duka yang sangat dalam membuat Don sampai telat lulus sekolah. Tapi Don yakin, kalau Clarence masih hidup, dia nggak bakalan suka melihat kondisi Don jadi kayak gini. Don mau melanjutkan mimpi Clarence lewat dirinya sendiri. Don mau meneruskan sekolah ke jenjang lebih tinggi yaitu kuliah dan juga menyeriusi bidang basket profesional. Akhirnya, berbekal Clarence sebagai penyemangat hidup, dia melanjutkan sekolah dan berhasil lulus. Sama seperti Clarence, Don melanjutkan ke Triton College. Karena nggak punya uang untuk bayar campus housing atau asrama kampus, kadang Don terpaksa untuk tidur di kursi belakang mobilnya. Di Triton, Don berhasil masuk ke tim basket. Dia berhasil memasukkan 3 dari 12 bola selama 11 kali bertanding. Tapi belum sampai lulus dan terpaksa harus drop out karena pacarnya hamil. Untuk menunjukkan rasa tanggung jawabnya, Don cari kerja. Dia berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai seorang karyawan di Reliable Office Superstore dengan gaji $5 per jam. Gaji ini itu masuknya upah minimum ya. Mungkin kalau di sini semacam kayak UMR gitu. Anak pertamanya lahir dan diberi nama Clarence Calhoun II. Untuk kedepannya biar nggak bingung, aku bakalan sebut kakak Don dengan Clarence Senior, sedangkan anaknya sebagai Clarence II. Suatu hari, salah satu temannya di tim basket yaitu Dave Deneen memberinya tiket pertandingan Chicago Bulls melawan Miami Heat di Chicago Stadium. Don seneng banget. Dia belum nonton pertandingan secara langsung semenjak 3 tahun yang lalu atau sejak dia punya anak. Ditambah lagi, tim yang dia tonton itu merupakan tim favoritnya sendiri dan juga Clarence Senior. Jadi, buat dapetin tiket untuk nonton di Chicago Stadium itu nggak mudah. Tiketnya selalu terjual habis selama 281 pertandingan dengan kapasitas kursi lebih dari 18.600. Salah satunya karena orang-orang pengen banget nonton performa langsung dari Michael Jordan di lapangan. Ditambah lagi, zaman dulu kalau war tiket itu nggak kayak sekarang. Kalau war tiket zaman sekarang kan lewat website. Kalau dulu harus telepon. Berbekal tiket pemberian Dave, Don izin ke bosnya di Reliable Office Superstore untuk pulang lebih awal. Bosnya mengizinkan. Tak lupa, Don juga pamit ke anaknya dan menyuruh anaknya untuk nonton pertandingannya di TV
Siapa tahu Don kesorot kamera. Pada hari Rabu tanggal 14 April 1993, pergilah Don ke Chicago Stadium. Saat dia melewati gate masuk, tiba-tiba bahunya ditepuk oleh Carla Morgan, salah satu stafnya Chicago Bulls. Carla menawarkan ke Don untuk ikut kontes berhadiah $1 juta. Kontes apa nih? Jadi basket itu dibagi menjadi 4 babak. Babak pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pada waktu istirahat babak ketiga ke babak keempat, diadakan kontes ini. Dari peserta yang dipilih secara acak, peserta ini diharuskan untuk melempar bola dari garis free throw line atau garis lempar bebas ke ring di seberang sejauh 75-80 kaki atau sekitar 23-24 meter. Kalau bolanya masuk, ya dia dapat hadiahnya. Kontes ini tuh cuman one shot atau sekali lempar. Jadi nggak ada pemanasan atau latihan dulu. Don akhirnya mengiyakan atau setuju untuk ikut kontes ini dan mengisi data diri. Alasan Carla memilih Don dari ribuan penonton yang datang itu karena sepatu yang dipakai Don. Saat itu Don pakai sepatu suede hiking boots, di mana solnya ini karet, jadi nggak bakalan merusak lapisan lapangan basket. Pada babak pertama dan kedua, Don gugup banget. Don merupakan peserta ke-20. 19 peserta sebelumnya gagal. 16 bolanya airball atau nggak nyampe, 2 lainnya bolanya kepentok backboard, dan 1 orang kepentok pinggiran rim. Menurut American Hole and One, yaitu pihak asuransi penyelenggara kontes, cuma ada 1% kesempatan untuk bisa memenangkan kontes ini. Jadi sebelumnya pihak asuransi itu sudah menguji untuk melempar seperti kontes ini, tapi nggak pernah berhasil. Para kritikus juga bilang kalau kontes ini itu mustahil untuk dimenangkan. Suatu hari, 2 atlet Chicago Bulls, yaitu Scottie Pippen dan Michael Jordan, mencoba untuk melempar bola seperti di kontes ini. Tapi mereka juga nggak bisa. Jadi bayangin, atlet profesional aja susah, apalagi orang amatir. Akhirnya waktu istirahat setelah babak ketiga tiba. Nama Don dipanggil untuk masuk ke lapangan. Para penonton bersorak-sorai dan para atlet minggir ke pinggir lapangan. Carla menghampiri Don untuk ngasih bola basketnya. Tak lupa Carla juga mengingatkan Don buat tidak melewati garis free throw line atau garis lempar bebas tadi. Selain itu, Carla juga memberikan tips ke Don untuk coba ngelempar bola basketnya dengan cara sama seperti satu peserta sebelumnya yang bolanya kepentok pinggiran ring. Jadi peserta ini itu melempar bola basketnya dengan gaya quarterback American football. Siapa tahu kalau Donnya melempar, bolanya bisa masuk. Setelah memegang bola, Don teringat 2 orang yang ia sayangi, yaitu Clarence Senior dan Clarence the Second. Rasa gugupnya digantikan dengan rasa percaya diri bahwa dia bisa 100% memasukkan bolanya ke dalam ring. Jadi, saat itu, Don memutuskan untuk mendedikasikan lemparannya ini untuk 2 orang yang dia sayangi, yaitu Clarence Senior dan Clarence the Second. Don mengikuti saran dari Carla. Dia pegang bolanya pakai satu tangan, dia dribble sekali, lalu dia lempar dengan gayanya quarterback American football. Setelah melempar bola, Don melihat ke bawah untuk melihat apakah dia melewati garis free throw line atau enggak. Ternyata tidak, aman. Setelah itu, dia melihat ke depan, melihat bola yang barusan dia lempar. Awalnya dia merasa gugup, karena kayaknya lemparan dia itu terlalu ke atas. Dia takut bolanya kepentok shot clock. Tapi ternyata bolanya berhasil menukik turun dan masuk ke dalam ring. That young man being hugged has just won $1 million here at Chicago Stadium. Seketika suara riuh mengisi stadium. Para penonton bersorak-sorai dan para atlet mengerubungi Don. Bahkan idolanya Don, Michael Jordan, meluk Don sambil bilang, "Good job, kid." Clarence the Second nonton pertandingannya di TV. Dia melihat ayahnya dikerubungi para atlet dan juga bersorak kegirangan. Horace Grant, salah satu atlet dari Chicago Bulls, bilang sambil bercanda,
Kalau dia aja dapat $1 juta dalam waktu 3 tahun, tapi Don cuma ngelempar satu bola dalam waktu sekitar 5 detik dan dapat $1 juta. Lemparan bersejarah ini dijuluki The Calhoun Shot, lemparan Calhoun, atau Immaculate Connection, koneksi yang sempurna. Setelah sorak-sorai mereda, Don yakin mulai saat itu hidupnya bakalan berubah. Setelah berhasil memenangkan kontes, Don melakukan rangkaian interview untuk stasiun TV dan media cetak di dekat locker room para pemain. Pas Don lagi sibuk interview, para atlet dari Chicago Bulls maupun Miami Heat itu pada keluar dari locker room untuk pulang. Hampir semua mengucapkan selamat ke Don dan beberapa menandatangani bola yang Don lempar. Pas Don mau siap-siap wawancara live, tiba-tiba Michael Jordan keluar. Atau mereka bertemu dan Michael senyum ke Don. Don pengen banget menghampiri Michael dan ngobrol sama Michael. Tapi dia gak dibolehin sama kru TV karena bentar lagi mau interview live. Akhirnya, terpaksa malam itu, Don gak bisa mendapatkan tanda tangannya Michael Jordan. Staf Chicago Bulls sempat menawarkan ke Don untuk bolanya dititipkan ke mereka, terus mereka minta tanda tangannya ke Michael. Tapi Don menolak. Dia gak mau pulang tanpa bola yang sudah merubah nasibnya. Don pikir juga ke depannya bisa aja kok mereka ketemu lagi. Jadi, Don bisa minta tanda tangan langsung ke Michael Jordan. 3 hari setelah The Calhoun Shot, Don tetap masuk kerja. Dari yang awalnya itu kalau mau angkat telepon bilangnya, "Hello, this is Reliable Office Superstore," diganti menjadi, "Hello, Reliable Office Superstore. This is the home of one shot Don Calhoun, the $1 million man." Berkat keberhasilan Don, kontes macam ini tuh jumlahnya jadi meningkat 2-3 kali. Cuplikan The Calhoun Shot sering diputar di acara olahraga TV. Don juga bebas mau nonton pertandingan di Chicago Stadium secara gratis. Selain itu, dia diundang ke acaranya Jay Leno, David Letterman, dan Oprah. Don juga sering diwawancara oleh wartawan dari berbagai negara. Selain itu, Don juga diundang ke White House untuk National Sport Awards, di mana dia duduk bersanding dengan para atlet terkenal, salah satunya Muhammad Ali. Bahkan, Don berkesempatan untuk berjabat tangan dengan Presiden Clinton. Udah menang kontes, viral, dan terkenal, tentunya Don dapat $1 juta dong. Tapi nggak semudah itu. Dramanya baru dimulai. American Hole in One nggak langsung serta-merta membayar Don. Mereka menyelidiki dulu latar belakangnya Don. Setelah tahu kalau Don itu pernah bergabung di tim basketnya di Bloomington High School dan di Triton College, pihak asuransi memutuskan untuk mendiskualifikasi Don karena dianggap pelanggar aturan. Menurut peraturan kontes, peserta itu tidak boleh mengikuti pertandingan basket, level college, semi-pro, dan profesional dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Don gak percaya kalau hal ini tuh bisa membuat dia didiskualifikasi. Pasalnya, pas dia ngisi formulir, dia sudah bilang kalau 3 tahun lalu dia pernah bermain di tim basketnya Triton College. Tapi para staf yang mengurusi kontes ini itu nggak menggubris dan mengabaikan hal ini. Padahal American Hole in One ini dapat keuntungan dari keviralannya The Calhoun Shot loh. Ratusan promotor acara olahraga menghubungi Chicago Bulls menanyakan tentang kontes ini. Dari ratusan telepon yang datang, tentunya ada dong yang ngajak kerjasama sama American Hole in One. Kalau mereka mau bayar, kesempatan bisnis yang datang ini bisa aja menggantikan hadiah $1 juta-nya Don. Karena baru viral, berita bahwa Don gak bakalan menerima hadiah tersebar di mana-mana. Para fans marah dan menuntut pihak sponsor untuk bertanggung jawab, terutama Chicago Bulls sebagai tuan rumah. Gara-gara ini, pihak sponsor langsung mengadakan konferensi pers pada Minggu siang. Sebelum konferensi pers, juru bicara dari Chicago Bulls bilang kalau Don akan dibayar apapun keputusannya pihak asuransi. Di koran Chicago Sun-Times, wakil ketua pemasaran Chicago Bulls, Steve Scanwold, bilang kalau pihaknya itu selalu ingin ada yang memenangkan kontes. Steve mengakui kalau keviralannya The Calhoun Shot itu menghasilkan lebih dari $1 juta dalam publisitas
untuk pihak sponsor. Dan hal ini itu melebihi apa yang Steve bayangkan. Dalam pernyataan bersama di konferensi pers, para sponsor Coca-Cola Group, grup restoran Let's Entertain You, dan Chicago Bulls menyatakan hingga saat ini belum jelas apakah pihak asuransi akan membayar atau tidak. Terlepas dari keputusan pihak asuransi, Coca-Cola, Let's Entertain You, dan Chicago Bulls akan memastikan Don Calhoun dapat hadiah $1 juta agar semua ini ada akhir bahagianya. Don juga hadir dalam konferensi pers ini. Dia berterima kasih pada pihak sponsor karena telah membelanya. Tak lupa, Don juga ingin berterima kasih ke temannya yang telah membelikan tiket, Dave Denning. Tanpa tiket ini, tentunya Don tidak bisa mengikuti kontes dan bisa memenangkan $1 juta. Don sempat ragu apakah dia bakal menerima hadiahnya atau tidak, tapi dia yakin kepada pihak sponsor. Dan yang pasti, semua pengalaman yang telah dia lalui itu sangatlah berharga. Berita baiknya, setelah konferensi pers, pihak sponsor memberi Don cek pertamanya. Jadi hadiah $1 juta itu dicicil $50.000 per tahun selama 20 tahun. Tapi karena dipotong pajak $12.000, jadi total bersih yang diterima Don itu $38.000. Di tengah kesibukannya wawancara sana-sini, Don masih nggak nyerah buat dapetin tanda tangannya Michael Jordan. Dia dikasih tahu salah satu temennya kalau Michael Jordan itu mendatangi pertandingan basket salah satu anaknya di sekolah. Pergilah Don ke pertandingan tersebut dengan bawa bola dan spidol. Tapi ternyata Michael Jordan itu duduk di sectionnya sendiri jauh dari khalayak dan juga bawa security. Tapi hal ini tidak menghentikan Don. Don tetap mencoba untuk menghampiri Michael Jordan, tapi di-stop oleh security. Don menjelaskan kalau dia itu orang yang melempar the Calhoun shot dan dia mau minta tanda tangannya Michael Jordan. Tapi security-nya menjelaskan kalau Michael Jordan ini punya peraturan bahwa di acara anaknya dia itu nggak mau tanda tangan. Ya udah, kayaknya Don belum bisa mendapatkan tanda tangannya Michael Jordan lagi. Tiba-tiba setelah pertandingannya mau selesai, security Michael Jordan menghampiri Don. Security-nya bilang setelah acara ini selesai, Michael Jordan mau ketemu dia di parkiran. Don senang banget. Pergilah dia ke parkiran. Di parkiran, Don ketemu sama Michael Jordan. Dia langsung mengeluarkan bola sama spidolnya. Tapi ternyata Michael tetap gak mau melanggar aturannya, yaitu menandatangani pas acara anaknya. Ternyata alasan Michael Jordan menghampiri Don itu untuk menanyakan, "Did you get your money?" Don menjawab, "Iya," setelah konferensi pers. Michael menjelaskan kalau Don itu awalnya nggak bakal dapat hadiah. Tapi karena para atlet dari Chicago Bulls ini marah dan memaksa pihak sponsor untuk membayar Don, akhirnya hadiahnya cair. Don juga sempat mendengar rumor mengenai hal ini, tapi ternyata udah dikonfirmasi langsung sama idolanya. Ketika para wartawan mau mewawancarai Michael dan kawan-kawan mengenai hal ini, mereka menolak. Michael menyuruh Don untuk membawa bolanya ke steakhouse-nya, terus nanti bakalan dia tanda tangani. Sebelum berpisah, Don mengucapkan terima kasih ke Michael karena sudah membela dia sehingga dia akhirnya dapat hadiah. Don menuruti perkataan Michael Jordan. Dia pergi ke steakhouse-nya Michael Jordan, ngasih bolanya ke asisten manajer dan nunggu hingga bolanya ditandatangani. Akhirnya, setelah beberapa minggu, dia dapat kabar kalau bolanya ditandatangani idolanya. Dia pergi ke steakhouse dan ambil bolanya. Tak lupa dia berterima kasih ke asisten manajer dan juga Michael Jordan. Don juga tak melupakan kecintaannya terhadap basket. Pada bulan Agustus, dia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya di Reliable Office Superstore. Dia memutuskan untuk ke Phoenix untuk berlatih agar dia bisa bergabung ke tim basket profesional. Tapi ternyata gagal. Pas Don siap-siap nih mau balik ke Illinois, tiba-tiba dia dihubungi Marvin Walters dari Harlem Globetrotters. Marvin tertarik untuk mengundang Don ke training camp karena keviralannya The Calhoun Shot.
Setelah mengikuti training camp, ternyata Don gagal. Namun, karena melihat semangatnya Don, Marvin mengundang Don ke training camp lagi. Kali ini Don berhasil dan masuk ke development unit dengan posisi shooting guard. Don menandatangani kontrak 1 tahun dengan Harlem Globetrotters dan mengikuti pertandingan di Spanyol pada bulan Desember. Berkat The Calhoun Shot, akhirnya Don bisa mewujudkan mimpinya dan Clarence senior untuk bermain di tim basket profesional. 30 tahun setelah The Calhoun Shot atau tahun 2023, Don sudah tidak tinggal di Bloomington. Dia pindah ke area Midwest, punya 4 anak, dan pekerjaan yang solid. Di umurnya yang ke-53, Don masih sering lihat video The Calhoun Shot. Pada tanggal 14 April, pasti ada aja yang upload ke sosial media. Hadiah $1 juta yang diterima Don itu tidak membuatnya kaya, tapi cukup untuk menambah pendapatan keluarganya selama 20 tahun. The Calhoun Shot memberikan Don dan keluarganya kesempatan untuk hidup yang lebih baik. Don mendorong anak-anaknya untuk melakukan apa yang Clarence senior dan dia sendiri tidak bisa lakukan, yaitu lulus kuliah. Anak-anaknya ada yang menjadi guru, masuk ke sekolah perawatan, dan anak pertamanya yaitu Clarence II menjadi seorang dokter. Hari di mana Clarence II menjadi seorang dokter, Don mewariskan 2 benda yang mengubah nasibnya, yaitu sepatu yang ia kenakan saat itu yang dia tanda tangani sendiri, dan juga bola yang dia lempar saat The Calhoun Shot. Nah, itu tadi kisah dari Don Calhoun. Orang yang awalnya gajinya UMR, pas nonton pertandingan basketnya Michael Jordan dapat hadiah $1 juta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Klik like kalau video ini menarik, subscribe biar nggak ketinggalan cerita unik, komen, kritik, dan saran yang asik-asik, dan topik apa lagi nih yang bisa dikulik. Sampai jumpa di video lain dari Menarik.